Baik, terima kasih Mbak Citra, terima kasih Pak Yazid. Izin Bapak Ibu semuanya menyampaikan materi pembahasan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk join pada webinar kami pada pagi hari ini. Dan seperti Jumat-Jumat sebelumnya, kami coba merefresh bahwa kami dari Texen maupun dari TechFlash akan senantiasa untuk memberikan apa yang bisa kita berikan. Biasanya kalau Jumat itu kalau di masjid-masjid gitu ya, itu ada yang memberikan berupa makanan dan lain sebagainya. Kami uh, insya Allah konsisten dalam memberikan apa yang kita bisa berikan, yaitu terkait dengan mungkin pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya, yaitu di Jumat Berbagi. Insya Allah pada bulan Oktober ini ya Bapak Ibu semuanya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi flyer, ada 4 rangkaian yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid, di mana yang pertama ini merupakan eh, agenda pengenalan terkait dengan transfer pricing, di mana sebelumnya kami juga sudah beberapa kali me, melakukan survei ya, di mana survei tersebut banyak juga teman-teman yang baru join di grup kami di TP Audit Forum maupun Audit Audit Text Forum maupun di TP Discussion Forum, di mana dari hasil beberapa responden yang masuk ke kami ini memang teman-teman ingin meminta terkait dengan webinar transfer pricing. Maka dari itu ini sudah beberapa kali kami juga agendakan, dan ini mungkin sudah sampai batch ke webinar ya, webinar batch ke 30 sekian ya, dari awal webinar kami yang diagendakan di tahun lalu sekitar bulan Desember. Nah, dari bulan Desember sampai bulan sekarang di Oktober, ini sudah sekitar 30 webinar gratis yang kami selenggarakan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih kepada sekitar 77 orang yang mungkin nanti akan terus bertambah. Baik, agenda pada pagi hari ini, insya Allah kita akan menyampaikan terkait dengan introduction, terkait dengan transfer pricing, kemudian ada functional analysis atau analisis fungsional, dan analisis value chain. Dan seperti yang selalu kita sampaikan bahwa uh, setiap awal materi yang kita sampaikan pasti tidak lepas dari hierarki aturan yang ada di Indonesia, di mana ketika kita berbicara aturan, maka aturan yang tertinggi itu yaitu di undang-undang, yang dalam hal ini ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPH maupun undang-undang PPN. Kemudian kita juga didapati kemarin di akhir tahun 2022 ya Bapak Ibu semuanya ya, kita dihadiahi dua peraturan pemerintah di akhir tahun ya, sebagai hadiah akhir tahun ya. Kita di akhir tahun malah dikasih aturan yang cukup banyak gitu ya, waktu di akhir tahun kemarin di PP 50 maupun di PP 55 gitu ya. Kemudian ini juga menjadi salah satu rujukan terkait dengan aturan transfer pricing, khususnya terkait dengan pendokumentasian, yaitu di PMK 213 2016. Kemudian sampai dengan terkait dengan proses pemeriksaan bahkan gitu ya, itu diatur sampai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan surat edarannya atau SE. Yang mana biasanya nanti insya Allah kita akan share ya Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menanyakan kembali di kolom chat maupun di chat di WhatsApp gitu ya, di chat di Zoom maupun di WhatsApp.
Untuk materi, insya Allah akan kami share di grup, dan aturan-aturan ini pun nanti akan kami share juga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk Bapak Ibu, eh, jika ada pertanyaan terkait dengan hal itu, sudah saya respon ya di awal ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan apa namanya mungkin belum sempat menyimak terkait dengan materinya pun, kita usahakan juga akan kita apa namanya kita upload di YouTube kami juga gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini ada referensi atau acuan internasional terkait dengan transfer pricing. Jadi memang ini bukan merupakan suatu dasar hukum, ini bukan suatu landasan hukum yang digunakan, namun ini merupakan referensi acuan untuk semua negara terkait dengan transfer pricing, yaitu ada OECD TP Guideline atau OECD Transfer Pricing Guideline, dan ada juga UNTP Manual atau Practical Manual on Transfer Pricing. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa sih itu transfer pricing gitu ya? Mungkin ada beberapa teman-teman Bapak Ibu yang juga baru mendengar istilah transfer pricing gitu ya. Walaupun sudah dari dulu gitu ya, sudah dari dulu terkait dengan transaksi ataupun penentuan harga transfer gitu ya, penentuan harga transfer ataupun eh, kita mendengar dengan istilah transfer pricing gitu ya. Kalau di Indonesia kan memang eh, agak gimana ya namanya ya, penentuan harga transfer. Nah, itu berdasarkan aturan yang saya sampaikan tadi ya, baik di Per 32, Per 43 maupun di PMK 213, menyampaikan bahwa eh, transfer pricing itu adalah penentuan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, Bapak Ibu semua. Jadi transfer pricing ini memang bukan suatu ilmu yang eksak gitu ya. Jadi transfer pricing ini memang menyangkut seluruh uh, apa tuh atau namanya beberapa ilmu gitu ya. Nggak hanya dalam bidang teks aja. Nanti juga akan melibatkan terkait dengan hukum gitu ya. Apa sih sangkut pautnya terkait dengan hukum gitu ya. Salah satu hal yang saya skill di awal ini terkait dengan salah satunya misalnya kontrak gitu ya. Kontrak itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian dalam hal ini sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan definisi, sesuai dengan aturan tadi ya. Uh, jadi transaksi ini bisa transaksi berupa penjualan gitu ya. Jadi transaksi ini dilakukan oleh hubungan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nanti pun juga akan kita sampaikan apa sih itu hubungan istimewa gitu ya. Kemudian bagaimana sih harga yang seharusnya ditransaksikan ketika apa namanya eh, para pihak yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa itu seharusnya dijalankan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu secara gambaran umum, secara definisi itu seperti itu ya. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, dilanjutkan terkait dengan memang secara umum transfer pricing ini diidentifikasikan sebagai transaksi yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini transaksi cross border atau terkait transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi kita atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, memang umumnya strategi transfer pricing ini dilakukan beberapa perusahaan dalam hal ini upayanya untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak yang ke yuridiksi yang memiliki tarif pajak relatif lebih rendah dari kita gitu ya. Kemudian misalnya ya contohnya ke yang dekat dengan kita mungkin ke Singapura gitu ya. Singapura kan range-nya mungkin sekitar sekarang 17% gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin muncul di benak kita kalau ke tax rate-nya lebih tinggi dari kita. Contohnya misalnya Jepang.
misalnya Jepang ya, itu kan sekitar 30% sekian gitu ya, bahkan mungkin 35-36% gitu. Kemudian apakah ada isu transfer pricing gitu ya? Kemudian eh, yang kedua, strategi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan adalah upaya untuk mengalokasikan tax deductible cost ke jurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih tinggi pastinya, sehingga ketika labanya atau bebannya digeser ke sesuai dengan kondisi ya. Kalau tadi terkait dengan penghasilan secara umum akan digeser ke tax rate yang lebih rendah. Kemudian kalau ada biaya nantinya akan digeser atau dialokasikan ke tax rate yang lebih tinggi dari apa namanya, dari yurisdiksi yang memiliki tax rate lebih tinggi dari kita, gitu ya. Kemudian ini ada sedikit contoh ya, Bapak Ibu semuanya, ada dua atau ada tiga contoh gambaran umum terkait dengan transaksi uh, untuk dua negara yang tadi ya tax rate-nya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah dari lawan transaksinya gitu ya. Nah, yang pertama ini ada country X gitu ya. Kami misalkan ini ada country X dan ada country Y gitu ya, atau Y gitu ya. Di sini ada tiga perusahaan, ada perusahaan A, B dan C gitu ya. Di sini uh, tax rate di country X, di negara X ini memiliki tax rate 30%. Kemudian di negara Y ini tax rate-nya 20%. Nah, di sini ada sales price sebesar didapatkan 160, kemudian ada cost-nya atau manufacturing cost atau mungkin HPP gitu ya, atau mungkin seluruh cost, sehingga kami coba misalkan PBT-nya sebesar 60 ya. Jadi tax-nya kalau di negara X kali 30% kita dapatkan 18. Nah, kemudian di country di negara Y ini kami misalkan ada sales-nya didapatkan 200, kemudian cost-nya 180, sehingga PBT-nya net profit-nya misalnya kami dapatkan 20, sehingga tax-nya di negara Y apa namanya kita dapatkan 20% kali 20 yaitu 4. Nah, sehingga total tax yang seharusnya apa namanya dibayarkan yaitu 22 dari total negara X dan negara Y. Nah, kemudian di contoh yang kedua, nanti ini akan berkesinambungan ya Bapak Ibu semuanya. Ini di tax rate Y, kemudian di tax rate X masih sama ya. Nanti ini masih sama skemanya, ada salesnya kami contohkan 140, ada cost-nya 100, kemudian di country Y di perusahaan C itu 200, kemudian cost-nya 160. Nah, implikasi dari transfer pricing Bapak Ibu semuanya, ini apa namanya dicontohkan dalam contoh ketiga, yaitu misalnya ini penggabungan dari dua contoh tadi ya Bapak Ibu semuanya, sehingga kami misalkan di salesnya 120, kemudian menjual ke apa namanya perusahaan D gitu ya, dari perusahaan D juga menjual ke perusahaan C, di mana tax rate-nya dari 30% ke 5%, kemudian dari 5% ke 20%. Sehingga secara gambaran umum dari ada tiga negara yang memiliki tax rate berbeda, yaitu 30%, 20%, dan 5% gitu ya. Dan dari apa namanya income yang didapat kemudian dikali tax rate-nya, ini
ada potensi kehilangan pendapatan kepada yurisdiksi lain yang memang tarif pajaknya lebih rendah dari negara tersebut gitu ya. Kemudian dari transaksi ini juga adanya potensi timbulnya keuntungan bagi wajib pajak yang tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU, atau biasa kita dengar dengan istilah arm's length principle. Kemudian ada juga potensi untuk mendistorsi alokasi kegiatan antar negara dan kemungkinan hilangnya kesejahteraan ekonomi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu seharusnya kita bagaimana gitu ya? Apakah kita nggak boleh bertransaksi dengan perusahaan grup kita? Apakah kita nggak boleh bertransaksi dengan uh, lawan transaksi yang memiliki apa namanya hubungan afiliasi dengan kita gitu ya. Nah, ini beberapa indikasi manipulasi transfer pricing di mana adanya kekhawatiran akan pengurusan pajak atau kehilangan pendapatan bagi suatu negara gitu ya, atau yurisdiksi uh, di negara tersebut gitu ya. Kemudian apakah wajib pajak tersebut memang sengaja memang memanipulasi harga transfer, atau apakah wajib pajak melakukan praktek dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Nah, ini beberapa indikasi yang memang transfer pricing ini menjadi salah satu kendaraan atau alat untuk melakukan manipulasi pajak gitu ya, atau bahkan melakukan penghindaran pajak. Nah, ini tadi kami contohkan terkait dengan transaksi cross border atau transaksi apa namanya yang dilakukan di luar negeri gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau transaksi tersebut berada di dalam negeri, Bapak Ibu semuanya? Itu sering sekali ditanyakan ke Pak Yazid, ditanyakan ke saya, di mana Pak, kalau kalau transaksi dalam negeri bagaimana gitu ya? Kan sama-sama tax rate-nya misalnya sebelumnya 25% ya Bapak Ibu semuanya, atau sekarang di 22% gitu ya. Nah, di pasal 2 Bapak Ibu semuanya, di ayat 1 Undang-Undang PPN disebutkan, diatur bahwa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian tersebut dihitung atas dasar harga pasar wajar, Bapak Ibu semuanya. Jadi harga jual tersebut, harga jual yang Bapak Ibu eh, transaksikan dengan lawan transaksi, baik bahkan kepada apa namanya pihak afiliasi gitu ya tadi ya, ataupun pihak yang memiliki hubungan istimewa, itu harus didasarkan pada harga pasar wajar, Bapak Ibu semua. Sehingga pertanyaan tadi, bagaimana untuk transaksi dalam negeri? Ya harus didasarkan dengan harga pasar wajar, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan seperti itu lagi ya, karena ini tidak mengenal transfer pricing, tidak mengenal transaksi itu apakah transaksi cross border atau ke luar negeri, atau transaksi ini dalam negeri. Jadi mudah-mudahan ini sudah cukup menjawab. Yang lebih konkret lagi, misalnya saya izin menyampaikan contoh, ada dua perusahaan yang dua-duanya merupakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana ada perusahaan A dan perusahaan B, Bapak Ibu semuanya. Nah, perusahaan A ini mengalami kerugian, sehingga misalnya dia memiliki kompensasi kerugian karena mengalami kerugian 3 atau bahkan 5 tahun terakhir. Kemudian ada perusahaan B yang mengalami keuntungan. Nah, karena dua perusahaan ini memiliki hubungan istimewa dan bisa jadi ada indikasi manipulasi ataupun ada indikasi penggeseran laba, bisa jadi perusahaan B akan memanfaatkan grupnya yang mengalami kerugian untuk menggeser apa namanya, misalnya menggeser biaya dari B supaya menjadi penghasilan dari pihak A, tapi pihak A kan karena masih mengalami kerugian dan masih ada kompensasi kerugian, sehingga tidak ada pajak yang harus dibayarkan karena masih dalam posisi rugi atau mengalami atau mendapatkan kompensasi kerugian.
Nah, itu salah satu contoh ketika transaksi dalam negeri, walaupun mungkin sama-sama tax rate-nya sama ya, yaitu 25 atau bahkan sekarang 22%, tapi salah satu contohnya satu satu perusahaan mengalami kerugian dan masih ada kompensasi kerugian dan satunya mengalami keuntungan dan itu bisa terjadi Bapak Ibu semua. Sehingga eh, transaksi dalam negeri pun jika ada transaksi hubungan istimewa maka transaksinya harus didasarkan dengan harga pasar wajar. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ya, tadi di undang-undang maupun di turunannya di peraturan pemerintah menyebutkan hubungan istimewa gitu ya, atau transaksi afiliasi. Sebenarnya itu apa sih hubungan istimewa gitu ya? Itu juga di referensi atau acuan internasional juga mengatur terkait dengan hubungan istimewa ataupun di aturan domestik kita di Indonesia juga diatur yaitu di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 Bapak Ibu semua, yaitu kepemilikan atau penyertaan modal, yang kedua ada penguasaan melalui teknologi dan penguasaan melalui manajemen, atau yang ketiga ada hubungan darah atau perkawinan Bapak Ibu semua. Nah, dari hubungan istimewa tersebut ini masih sama ya Bapak Ibu semuanya di kotak yang bawah ini, yaitu keadaan yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal. Modalnya yaitu 25% ya, minimal Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada penguasaan, ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda. Yang jadi titik poin dalam penyampaian saya hari ini terkait dengan hubungan istimewa yaitu pada poin ayat kedua Bapak Ibu semuanya, yaitu terkait dengan penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Nah, penguasaan itu dijelaskan lebih detail lagi di PP 50, di PP 55 ataupun di PMK 22 Bapak Ibu semuanya. Di mana penguasaan ini diartikan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya, di mana satu atau lebih pihak, kondisi yang pertama, mengendalikan pihak lain, atau kondisi yang kedua, tidak bisa berdiri bebas, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak bisa berdiri bebas, contohnya mungkin uh, ada perusahaan A dan perusahaan B memang tidak ada kepemilikan modal, tidak ada, hubungan darah tidak ada, tapi perusahaan B bisa mengendalikan misalnya terkait dengan pencarian supplier. Kemudian setelah mencari supplier, ditentukan harga yang kamu harus beli sebesar sekian di PT X dengan harga sekian, volume sekian. Nah, uh, secara definisi dari apa namanya penguasaan itu sudah masuk dalam kategori penguasaan Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan hanya terkait dengan kepemilikan modal atau adanya hubungan darah. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang keadaannya tergantung atau terikat satu pihak dengan pihak lainnya, yaitu mengendalikan pihak lain atau tidak berdiri bebas, itu masuk dalam lingkup hubungan istimewa, Bapak Ibu semuanya. Ini ilustrasi yang kami coba sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Misalnya ada perusahaan di luar negeri, gitu ya. Ini ada DEF dan ABC, ya, gitu ya. Ini perusahaan di luar negeri melakukan kerjasama dengan adanya framework agreement, Bapak Ibu semuanya. Di mana DEF dan ABC ini dua perusahaan yang masing-masing independen, tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan istimewa gitu ya. Tapi kedua perusahaan di luar negeri ini sudah bersepakat dengan melakukan perjanjian adanya framework agreement. Dari framework agreement tersebut, masing-masing pihak, baik itu perusahaan DEF dan ABC, sama-sama membuat perusahaan, misalnya perusahaan di Indonesia, yaitu PT DEF dan PT ABC, Bapak Ibu semuanya. Dan PT DEF itu kami misalkan kepemilikan sahamnya 100%.
Kemudian PT ABC juga kepemilikan sahamnya 100%. Artinya DEF memiliki eh, apa namanya hubungan istimewa ya Bapak Ibu semuanya. DEF Corporation dengan PT DEF, ABC BHD dengan PT ABC gitu ya. Tapi antar DEF Corporation dan PT DEF tidak ada transaksi. Transaksinya kepada siapa? Yaitu transaksinya antar PT DEF dan PT ABC. Nah, terkait dengan penjualan, pembelian, ataupun transaksi apapun yang dilakukan oleh PT DEF dengan PT ABC, karena keduanya sesuai dengan penjelasan tadi di PP maupun di PMK, adanya ketergantungan ataupun adanya pihak lain yang mengendalikan atau tidak berdirinya bebas, maka kedua entitas tersebut masuk dalam ruang lingkup transaksi yang memiliki hubungan istimewa, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tahu terkait dengan hubungan istimewa itu apa, yaitu di pasal 18 tadi ya, yaitu ayat 4. Kemudian di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3-nya, Bapak Ibu semuanya, mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Jadi DJP ya Bapak Ibu semuanya itu berwenang untuk menentukan kembali kalau memang terbukti yang pertama ada hubungan istimewa, kalau nggak ada hubungan istimewa artinya tidak ada pintu masuk bagi DJP untuk melakukan koreksi atas transfer pricing gitu ya. Kemudian jika tidak bisa menunjukkan PKKU atau menunjukkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle, maka DJP akan menentukan kembali dengan wewenangnya sesuai dengan pasal 18 ayat 3, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan aturan domestik lebih detail lagi ya, ataupun lebih umum lagi, di mana prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle ini adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat, Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya kalau secara makroekonomi ya, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan penentuan harga transfer ataupun transfer pricing ini ataupun prinsip kewajaran ini diharapkan adanya praktek bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen juga dilakukan Bapak Ibu semuanya. Sehingga ya harapannya bisnis bisa berjalan secara normal Bapak Ibu. Dan ini diatur di pasal 1 angka 10. Nanti kami juga share juga aturan-aturan tersebut ya Bapak Ibu semuanya. Sekaligus dengan slide-nya. Jadi ya penerapan kewajaran ini Bapak Ibu semuanya ini sudah diatur terkait dengan praktek diharapkan di dalam praktek bisnis yang sehat. Nah, ini beberapa pasal ya Bapak Ibu semuanya yang sebetulnya sudah kita sering dengar ataupun sudah sering kita baca juga terkait dengan pasal, ada pasal 6, pasal 9 gitu ya, ada pasal 10 Undang-Undang PPH, ada beban yang tidak bisa diakui secara fiskal karena bukan merupakan 3M gitu ya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak berkaitan dengan 3M. Nah, ini pasal kewajaran juga ternyata ada loh Bapak Ibu semuanya di pasal 6 dan pasal 9 yang lebih detail lagi, yaitu untuk di pasal 6 di ayat 1 Undang-Undang PPH, di mana pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik Bapak Ibu semuanya.
Sehingga dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan atau akan dilakukan koreksi fiskal. Sebetulnya pasal 6 ini sudah mengatur tanpa kita melihat di PP ataupun di PMK-nya ya, Bapak Ibu semuanya. Karena ini sudah nyantol, sudah ada di Undang-Undang PPH atau bahkan di pasal 9 mengatur bahwa pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Ini juga masih kita state adanya kewajaran Bapak Ibu semuanya. Kemudian di pasal 9 ayat 1 huruf F juga mengatur jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian di pasal 10 juga ternyata ada, jadi beruntun ya. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18N4 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan. Jadi kalau transaksinya ke pihak yang independen, itu jumlah yang memang sesungguhnya dikeluarkan atau yang betul-betul dikeluarkan. Tapi kalau transaksi itu kepada hubungan yang memiliki transaksi tersebut kepada hubungan yang memiliki kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, maka kata-katanya adalah di pasal 10 jumlah yang seharusnya dikeluarkan yaitu dengan hal yang wajar pastinya. Mengapa demikian Bapak Ibu semuanya? Mengapa kita harus transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut harus mencerminkan bagaimana pihak-pihak perusahaan independen saling bertransaksi dalam situasi yang sebanding. Kenapa sih harus begitu gitu ya? Hal ini karena perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ini dapat menciptakan kondisi-kondisi tertentu pada transaksi afiliasi yang dapat berujung pada kemungkinan adanya manipulasi pajak. Jadi transaksi karena adanya transaksi afiliasi ataupun hubungan istimewa tadi ya, dua perusahaan tersebut mungkin atau bisa jadi menciptakan kondisi-kondisi yang memang mereka buat supaya hal tersebut digunakan untuk memanipulasi pajak. Sehingga untuk menghilangkan kondisi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tadi, maka transaksi afiliasi harus dibandingkan dan pastinya dievaluasi dengan transaksi kepada pihak ketiga atau pihak independen sehingga distorsi tadi ataupun hal-hal yang kemungkinan bisa menciptakan kondisi-kondisi dalam tanda kutip untuk memanipulasi pajak itu bisa dibantah sehingga kita bertransaksi dengan siapapun jika kita dibandingkan atau sudah dievaluasi dengan pihak ketiga ataupun pihak independen, kita sama loh gitu ya. Kalau di challenge oleh kantor pajak. Kemudian ini beberapa alasan kenapa kita harus menerapkan prinsip Arm's-length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ini jelas terkait dengan prinsip keadilan ya Bapak Ibu semuanya, di mana dengan memberikan perlakuan yang sama, penerapan kewajaran ini akan menghindari suatu keuntungan ataupun bahkan kerugian ya, yang akan menghilangkan posisi-posisi kompetitif dari atau salah satu perusahaan atau entitas. Di mana kalau misalnya ada perusahaan misalkan penjual buah gitu ya, ada penjual buah dia menjual dengan harga yang independen misalkan 10.000, tapi ada penjual buah yang lain dia melakukan penjualan kepada transaksi afiliasinya supaya nanti dia bisa menggeser labanya sehingga labanya bisa lebih kecil gitu ya, sehingga pajak yang dibayarkan juga lebih kecil gitu ya. Dan
alasan kenapa harus ALP ini supaya setiap perusahaan, baik perusahaan mau bertransaksi dengan perusahaan afiliasinya ataupun ke perusahaan yang memang betul-betul independen, semuanya apa namanya mendapatkan rasa keadilan, sehingga apa namanya iklim dari bisnis, iklim investasi sesuai dengan pasal 1 tadi ya di PP 55 tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi bisnis itu diharapkan bisa uh, apa namanya menjalankan dengan bisnis yang sehat. Kemudian ada yang kedua yaitu pada transaksi jual beli barang komoditas yang memiliki ketersediaan pembanding independen dalam situasi yang sebanding. Ini merupakan prinsip yang mendekati apa namanya seperti pasar terbuka gitu ya. Jadi misalnya ada komoditi berupa coklat misalnya atau bahkan uh, produk-produk yang ada di Bapeti misalnya gitu ya. Kemudian suatu perusahaan independen memiliki kecenderungan untuk tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi. Pastinya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi suatu perusahaan yang independen tanpa terpengaruh transaksi afiliasi, secara nature perusahaan independen tersebut cenderung nggak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi. Tapi dia harapkan pasti dia beli dengan harga yang lebih rendah, yang lebih murah, sehingga nantinya ketika ditawarkan ke penjual, ketika dilakukan penjualan ke konsumen dia harapkan melakukan penjualan yang lebih tinggi, sehingga ya nature-nya dia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula gitu ya. Jangan sampai kebalik, ini perusahaan independen tapi secara nature-nya kok apa namanya dia membeli harga yang lebih tinggi, padahal ada yang menawarkan lebih murah dengan mungkin spesifikasi yang sama dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana, ini salah satu indikator ya, bagaimana perilaku yang memang menerapkan prinsip arm's length principle atau menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, di mana ada struktur, kemudian ada perilaku dan ada returnnya gitu ya. Nah, dari struktur transaksinya, dari function, aset, dan resiko ini memang berkaitan dengan sebuah entitas yang nantinya melakukan transaksi afiliasi, Bapak Ibu semuanya. Ini harapannya sebuah perusahaan atau sebuah entitas yang memang memiliki fungsi yang lebih, kemudian memiliki apa namanya penggunaan aset yang lebih dan memiliki resiko yang lebih, dia yang harapannya adalah memiliki return atau revenue yang lebih, Bapak Ibu semuanya. Kemudian dari behavior, dari perilaku kondisi yang sebetulnya dalam bisnis tadi ya, itu juga harapannya ketika ada sebuah perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi maupun independen ya dijalankan dengan bisnis yang sehat dan sebagaimana mestinya, sehingga remunerasi atau return yang didapatkan itu sejalan dengan transaksi yang dia lakukan gitu ya, baik itu transaksi kepada pihak independen maupun kepada pihak afiliasi. Nah, berikutnya ada transaksi ada analisis fungsional ya Bapak Ibu semuanya. Apa sih itu analisis fungsional gitu ya? Jadi analisis fungsional ini jika kita mereverse atau mengacu pada rujukan di internasional ini ada juga di OECD TV Guideline ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian di aturan domestik pun juga diperjelas dan juga diatur, yaitu di PR 22 di SE 50, di mana analisis fungsional ini atau analisis fungsi ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi yang akurat terhadap karakteristik usaha wajib pajak serta lawan transaksinya. Dengan demikian, karakteristik usaha wajib pajak ini dan lawan transaksinya maka dapat diperkirakan tingkat
resiko yang ditanggung dan harapannya berapa sih profit atau return yang didapat oleh kedua entitas tersebut. Misalnya ada perusahaan manufaktur satunya lagi perusahaan distributor. Itu kan dua karakteristik usaha yang berbeda, sehingga resikonya pun berbeda, kemudian profitnya pun pasti berbeda. Misalnya contohnya kadang saya mencontohkan misalnya kayak tukang jahit gitu ya, tukang jahit yang hanya menerima jasa jahit aja, bahan-bahannya dari kita misalnya Bapak Ibu semua. Itu kan resikonya misalnya kalau kalau ada kesalahan sudah sepakat nih. Kalau ada kesalahan misalnya oke, kalau ada kesalahan memang ditanggung sama sama tukang jahit. Tapi kalau tidak ada kesalahan-kesalahan ya ya artinya dia tidak menanggung apa namanya bahan baku, tidak ada resiko kalau misalnya bahannya jelek ataupun tidak sesuai ataupun bahkan ada extraordinary kejadian yang menyebabkan kain itu terbakar ataupun sobek dan lain sebagainya, itu kan tidak ada resiko-resiko untuk dia membeli suatu bahan kain, tapi dia hanya melakukan jahit aja, sehingga ya tingkat-tingkat resiko tadi yang ditanggung oleh dua jenis perusahaan tadi, antara misalnya tadi yang manufaktur ataupun maklon gitu ya, itu pasti tidak akan sepadan. Sehingga analisis fungsi ini dilakukan untuk melihat nih Bapak Ibu semuanya, untuk melihat yang pertama jelas karakteristik dari perusahaan tersebut, kemudian nantinya berapa tingkat apa namanya resiko ataupun tingkat profit atau remunerasi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dari analisis fungsi ini kita bisa identifikasi dalam tiga hal Bapak Ibu semuanya, yaitu ada fungsi, ada resiko atau ada aset, kemudian yang ketiga ada resiko. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi fungsi berkaitan erat dengan jenis resiko yang ditanggung oleh sebuah entitas. Karena fungsi ini pasti berbeda antar jenis-jenis perusahaan Bapak Ibu semuanya. Antara misalnya manufaktur, antara dia perusahaan jasa, perusahaan distributor, itu kan pasti memiliki fungsi-fungsi yang masing-masing berbeda pastinya ya. Mungkin kalau di manufaktur ada eh, perakitan gitu ya, ada produksi gitu ya. Kemudian kalau distributor gitu kan ya dia hanya melakukan trading aja ya, penjualan aja tanpa misalnya bahkan ada yang memiliki gudang misalnya, ada yang bahkan tidak memiliki gudang. Sistem penjualannya itu first stroke dari pihak manufakturnya kepada penjual akhirnya misalnya gitu ya. Biasanya untuk fungsi ini itu dianalisis dari desainnya, kemudian dari sistem manufakturnya, kemudian ada perakitannya, ada bagaimana proses pembeliannya, ada proses pemasarannya bagaimana, promosinya bagaimana, dan fungsi-fungsi ini siapa yang melakukan? Apakah kita sendiri sebagai perusahaan yang independen kita lakukan sendiri, atau ada pihak lain ataupun ada pihak afiliasi kita yang mempengaruhi fungsi-fungsi ini. Misalnya fungsi pemasaran. Ternyata fungsi pemasaran ini kita tidak melakukan. Ternyata pemasaran ini dilakukan oleh afiliasi kita. Jadi kita sangat bergantung pada perusahaan afiliasi kita. Kalau perusahaan afiliasi kita nggak melakukan pemasaran, dalam tanda kutip kita nggak mendapatkan order, kita nggak mendapatkan penghasilan gitu ya. Kemudian ada resiko ini dari resiko produk gitu ya. Kalau produk itu terbakar misalnya, kalau produk itu hilang dan lain sebagainya, siapa yang menanggung? Kemudian ada aset-aset ini biasanya ada mesin, ada persediaan ataupun intangible aset, ada royalti misalnya gitu ya, ada paten, know-how, trademark. Nah, ini beberapa karakteristik usaha yang umum digunakan ataupun yang ada di Indonesia gitu ya. Tadi yang saya sebutkan ada manufaktur, tol manufaktur, kontrak, ada distributor dan service provider. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini ada analisis keserbandingan.
Nah, analisis keserbandingan ini digunakan juga setelah kita melakukan analisis fungsional atau analisis fungsi. Nah, analisis keserbandingan ini di aturan domestik kita ini diatur juga di Per 32, di mana analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau DJP itu atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk nantinya diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi dalam konklusinya ini saya coba tarik bahwa ketika kita memiliki transaksi afiliasi, maka transaksi kita itu perlu dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki transaksi independen, gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini 5 faktor keserbandingan Bapak Ibu semuanya. Jadi 5 faktor keserbandingan ini ada karakteristik barang dan jasa, ada analisis fungsional, ada ketentuan kontrak, ada keadaan ekonomi dan strategi usaha. Nah, ini faktor-faktor yang perlu kita jadikan acuan untuk kita lakukan keserbandingan antar transaksi afiliasi kita dengan transaksi yang nantinya kita bandingkan, yaitu transaksi independen. Nah, yang jadi perhatian adalah ketika ketentuan kontrak ini di 2020 sampai sekarang ini, sampai berjalannya transfer pricing ini sebelumnya memang nomor 3 Bapak Ibu semuanya. Tapi kontrak ini sekarang menjadi faktor nomor 1 gitu ya. Jadi kenapa kontrak ini nomor 1? Ini salah satu poinnya adalah ya, sebelum melihat ke transaksinya, maka kita akan melihat dari sisi legalitasnya dulu, dari sisi kontraknya dulu. Apakah kontrak ini memang secara kejadian ini memang wajar, ataupun bahkan kontraknya aja udah nggak wajar misalnya gitu ya. Kemudian analisis keserbandingan ini juga diatur di PMK 22 maupun di Per 32 ya, di pasal 4 maupun di pasal 12. Di mana dalam melakukan analisis keserbandingan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang dilakukan antar wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material. Kemudian terdapat perbedaan kondisi namun dapat dilakukan penyesuaian. Jadi misalnya Bapak Ibu menjual handphone, sama-sama menjual handphone ke afiliasi maupun ke independen. Nah, salah satunya misalnya ada spek yang misalnya software gitu ya, software Snapdragon ya sekarang ya, ataupun software apapun di HP, ketika ada kondisi yang memang berbeda dan dilakukan penyesuaian, itu diperbolehkan untuk meningkatkan keserbandingan tadi ya. Kemudian di pasal 12 di PMK 22 menyampaikan bahwa transaksi independen itu sebanding dengan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa itu sepanjang kondisi transaksi independen sama atau serupa dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Kemudian kondisi transaksi independen ini berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji, tetapi perbedaan kondisi tersebut tidak mempengaruhi penentuan harga. Kemudian ada juga kondisi transaksi independen berbeda dengan kondisi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji, dan perbedaan kondisi tersebut mempengaruhi penentuan harga, tetapi penyesuaian lagi-lagi ya ternyata bisa disesuaikan gitu ya. Misalnya ada jualan gelas gitu ya, gelasnya gelas misalnya gelas kaca gitu ya, satunya bentuknya apa, satunya bentuknya apa, tapi satunya mungkin ada pegangannya, satunya enggak, kemudian mungkin bisa disesuaikan. Kalau nggak ada pegangannya artinya harganya sama dong gitu ya. Itu artinya
ini juga diatur di Per 32 maupun di PMK 22. Nah, ini yang kadang selalu jadi contoh ya. Ini apel apel Malang misalnya gitu ya. Apel Malang sama apel Amerika kita bisa langsung sama-sama bandingin nggak gitu. Kan banyak faktor ya. Bisa 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 iya, bisa enggak juga gitu ya. Apalagi misalnya oh ternyata satunya dijual ke distributor, satunya ke end user gitu ya. Nah, itu kan salah satu poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk menentukan apakah transaksi ini ataupun barang ini bisa disebandingkan. Nah, yang terakhir ada pembahasan terkait dengan analisis value chain ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, tujuan dari perusahaan-perusahaan multinasional enterprise ini memang memaksimalkan keuntungan pastinya ya dari produksi barang dan jasa ataupun dari transaksi-transaksi yang mereka lakukan sebelum nantinya produk tersebut diserap di pasar gitu ya. Dan titik awal yang berguna untuk memahami bagaimana perusahaan multinasional tersebut beroperasi adalah dari rantainya, dari value chain tersebut, dari rantai nilai tersebut. Siapa sih perusahaan-perusahaan yang memiliki apa namanya resiko atas produk ini? Siapa sih orang-orang yang atau pihak-pihak yang memiliki apa namanya ide atau konsep gitu ya? Bahkan uh, pusat penelitian dan developmentnya ini di perusahaan mana nih? Kemudian siapa sih yang memiliki market gitu ya, resiko market siapa gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah perusahaan yang hanya bergantung ke tadi ya, misalnya ke pihak afiliasinya aja karena dia tidak melakukan fungsi pemasaran gitu ya, sehingga uh, berarti pihak afiliasinya ya lah yang memiliki resiko pendistribusiannya atau market risk-nya tadi ya, sehingga resiko tersebut bisa uh, terantisipasi. Nah, ini merupakan matriks PER 22 yang Bapak Ibu juga nanti bisa cek di PER 22. Ini banyak sekali ya, banyak sekali kolomnya. Namun secara umum ini perlu kita isi secara cross silang gitu ya, dengan 3 cross ataupun 2 cross ataupun 1 cross ataupun bahkan tidak sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan Bapak Ibu ini melakukan fungsi yang memang memiliki fungsi tersebut gitu ya. Kalaupun misalnya atas fungsi produksi misalnya, kemudian ada resiko pasar siapa yang menanggung gitu ya. Kalau misalkan ada inventory ini yang sudah diproduksi dan tidak terjual, siapa yang menanggung? Ini cross tilang yang Bapak Ibu nantinya perlu lakukan gitu ya. Nah, ini sudah tadi ya terkait dengan bisnis model, type of entities. Kalau manufaktur ada fully fledged, ada kontrak, ada toll gitu ya. Sampai dengan service provider itu juga pasti jadi ujung dari fungsi aset dan resiko ini, Bapak Ibu semuanya, ini kita menentukan karakteristik perusahaan kita. Apakah karakteristik perusahaan kita merupakan perusahaan yang uh, masuk dalam kategori manufaktur, ataukah distributor, ataukah service provider gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Mungkin berikutnya kita akan ada sharing tanya jawab kepada Bapak Ibu. Dipersilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Citra.